Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak Kak Anti di Rumah Belajar Lestari. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Perbedaannya apa, Kak? Pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, contoh diberikan satu pertidaksamaan nih, di mana 2x tambah y kurang dari sama dengan 4, dan grafiknya bisa dilihat di bawahnya ya. Nah, jadi kalau untuk pertidaksamaan linear dua variabel itu hanya diberikan satu sistem pertidaksamaan dan kita bisa langsung mencari daerah penyelesaiannya. Lalu untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel bagaimana, Kak? Oke, yang namanya sistem pertidaksamaan berarti akan disajikan lebih dari satu bentuk pertidaksamaan, dan gambar grafik yang akan dihasilkan pun juga akan menghasilkan lebih dari satu garis, bisa 2, 3, atau lebih gitu, seperti gambar di bawahnya. Lalu apa yang akan kita pelajari, Kak? Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana dari pertidaksamaan yang diberikan kita mencari daerah penyelesaiannya, atau kita diberikan sebuah grafik yang sudah ada daerah penyelesaiannya, tapi kita mencari sistem pertidaksamaannya, kayak gitu. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini akan disajikan beberapa pertidaksamaan. Ada 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 20, ada x tambah 2y kurang dari sama dengan 16, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, caranya itu masih sama seperti yang kemarin itu. Jadi kita akan mengubah pertidaksamaannya menjadi persamaan, kemudian kita mencari titik-titik potongnya. Sama ya, seperti yang kemarin. Oke, sekarang kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini x, untuk y, dan ini untuk koordinat titiknya x, y. Oke, pertama perpotongan terhadap sumbu x, berarti y-nya 0. Sehingga 5 kali x tambah 4 kali 0 sama dengan 20. Oke, 5 kali x, 5x itu 0 sama dengan 20. X sama dengan 20 bagi 5, 4. Oke, sehingga kita peroleh titiknya 4,0. Selanjutnya perpotongan terhadap sumbu y, berarti x-nya 0. Kita lakukan hal yang sama, disubstitusikan sehingga diperoleh y-nya sama dengan 5. Jadi titiknya 0,5. Oke, lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, x tambah 2y sama dengan 16. Kita buat dulu tabelnya. Oke, koordinatnya x, y. Nah, kalau y-nya 0 berarti x-nya 16. 16,0. Kemudian x-nya 0 berarti 2y, 8, berarti 0,8. Oke, kita gunakan koordinat-koordinat tersebut untuk gambar grafiknya. Oke, sekarang kita buat dulu ke koordinat kartesiusnya, skala 4 ya. 12, 16, ini sumbu x, ini sumbu y. Oke, 4,0 berarti di sini. 0,5 berarti ini 4, 8, ini berarti di sini 5 ya, sekitar sini. Oke, kita tarik garis.
Oke. Kemudian titik 16,0, 0,8, kita tarik garisnya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan arah tanda pertidaksamaannya. Itu kan kurang dari sama dengan. Berarti ke sini arah arsirannya. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kurang dari sama dengan juga. Berarti seperti ini. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, berarti ini ya, arah arsirannya di sebelah kanan sumbu Y. Kalau Y lebih dari sama dengan 0, berarti di atasnya sumbu X gitu. Oke, daerah penyelesaiannya yang mana? Sekarang coba perhatikan daerah sini. Daerah sini bukan, karena tidak dilewati oleh si garis merah. Kemudian daerah sini juga bukan, karena tidak dilewati oleh garis merah dan biru. Daerah sini termasuk karena dilewati oleh semua garis merah, biru, hijau, dan pink gitu. Nah, bagian yang kedua, bagaimana kita menentukan sistem pertidaksamaannya gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan untuk menentukan persamaan garis yang melewati titik, di mana titiknya itu X1, Y1 dan X2, Y2 itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Nah, lalu bagaimana dengan persamaan garis yang memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y? Maka kita bisa menggunakan rumus BX tambah AY sama dengan A kali B. Nah, coba diperhatikan yang poin kedua. Kemarin juga udah dijelaskan kalau garisnya utuh, berarti tandanya itu, tanda pertidaksamaannya itu ada sama dengannya. Kalau misalnya garisnya itu putus-putus, artinya dia hanya kurang dari atau lebih dari aja, nggak ada tanda sama dengannya. Gitu ya. Nah, untuk menentukan daerah arsirannya, kita melakukan uji titik. Lalu, untuk X lebih dari sama dengan 0, itu arsirannya ada di sebelah kanan sumbu Y. Dan untuk Y lebih dari sama dengan 0, arsirannya atas ke atas, di atasnya sumbu X gitu. Oke, sekarang kita ke bagaimana sih menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari grafik yang disajikan. Oke, kalau kita lihat titik-titiknya ini semuanya berpotongan dengan sumbu X dan Y. Artinya kita menggunakan rumus BX ditambah AY sama dengan A dikali B. Oke. Sekarang kita coba perhatikan garis ini. Berarti kan ini A, ini B. Kita substitusikan langsung ke rumusnya. Berarti diperoleh 6X ditambah 2Y sama dengan 6 kali 2 berarti kita dapat 12. Untuk tandanya jangan dulu. Oke, perhatikan. Ini arah arsirannya kan ke sebelah sini. Berarti tandanya itu adalah kurang dari. Nah, sekarang coba perhatikan, garisnya ada putus-putusnya nggak? Enggak, berarti ada tanda sama dengannya ini, gitu. Oke, berarti tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan, gitu. Nah, sekarang coba perhatikan garis yang ini, berarti ini A, ini B. Berarti diperoleh 3X ditambah 4Y, tandanya nanti dulu 4 kali 3 berarti 12. Coba deh perhatikan arah arsirannya ke atas sini kan, berarti ini lebih dari nih. Nah, garisnya pun gak ada putus-putusnya, berarti sama dengan lebih dari sama dengan 12. Sekarang untuk perhatikan sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu kan
ada arsiran tuh, ada arsiran di sebelah kanan sumbu Y. Berarti ini pertidaksamaannya itu ada X lebih dari sama dengan 0. Sekarang coba deh perhatikan arah arsirannya. Ada yang ke atas sumbu, yang melewati atas sumbu X, berarti Y lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk grafik yang disajikan ini, bentuk sistem pertidaksamaannya kita peroleh ada 4. Oke. Nah, mudah bukan? Oke, teman-teman bisa latihan. Banyak soal-soal di internet yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita ketemu di video selanjutnya ya, membahas soal-soal yang lebih kompleks lagi. Terima kasih, bye-bye.